begitu dilahirkan sudah mempunyai sifat kebudaan. Ya. Tetapi dengan bertambahnya usia, ya, yang dipengaruhi oleh lingkungan, pergaulan, kemudian pengaruhi oleh pendidikan, ya, apakah punya pendidikan tinggi, pendidikan rendah, atau tidak berpendidikan, atau ekonomi, ya, apakah tidak bisa makan, ya, ekonominya kesulitan, ya, maka akhirnya sifat-sifat kebudaan dari banyak orang tertutup oleh keserakahan, oleh kebencian, oleh iri hati, dengki, kekejaman, keinginan jahat, ya, keegoisan, dan juga bisa tertutup oleh kemalasan dalam dirinya itu. Muncul kemalasan, keraguan-raguan, dan selalu merasa rendah diri. Itu semua menutup sifat-sifat kebudaan. Walaupun demikian, tetap masih ada banyak orang yang berperilaku baik, ya. Misalnya orang tersebut tidak melakukan pembunuhan, ya, bahkan senang menyelamatkan kehidupan, tidak mencuri, mau berdana, ya, dengan secara sukarela, ya. Kemudian ucapannya itu dilakukan dengan lemah lembut, tidak berbohong, tidak menipu, ya, tidak memfitnah, tidak memecah belah, ya. Jadi perilaku yang baik, ya, itu bisa melalui perbuatan, melalui ucapan. Tapi sebetulnya ada satu hal yang penting, yaitu pikiran dan niat yang melatar belakangi dari perbuatan dan ucapan tersebut. Ya. Kalau, ya, pikirannya itu pada waktu melakukan perbuatan tersebut, ya, itu adalah pikiran yang baik, niat yang baik, penuh dengan welas asih, cinta kasih, ya, bebas dari keserakahan, kekejaman, iri hati, ya, maka itu benar-benar bisa kita sebut sebagai perilaku yang baik. Tetapi kalau kita melakukan suatu perbuatan, misalnya berdana tapi tujuannya adalah untuk mencari nama supaya terkenal, misalnya. Atau kita berdana supaya gengsi, malu kalau tidak ikut menyumbang, atau kita berdana karena di rumah banyak barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi, udahlah buang, udahlah daripada dibuang kita danakan, misalnya. Jadi pahala yang dapat dari berdana itu sangat-sangat kecil, ya. Nah, atau misalnya kita menolong seseorang, tapi ada niat jahat di balik menolong orang tersebut, yaitu kita menolong pura-pura baik, ya, tapi sebetulnya kita cari info keadaan rumahnya, ya. Keadaan kekayaannya yang sebenarnya, cari waktu yang bisa untuk melakukan pencurian, perampokan, ya, sampai satu saat akhirnya setelah berapa lama melakukan pencurian, perampokan, atau pembunuhan, ya. Jadi melakukan perbuatan baik dengan niat baik, ya, dengan pikiran baik itu berpahala. Kalau demikian, itu ada kemungkinan bisa terlahir di alam surga, entah agamanya apapun. Jadi beragama Buddha atau tidak beragama Buddha atau tidak beragama sekalipun bukanlah penentu masuk surga atau tidak masuk surga, ya. Yang lebih menentukan adalah perilaku yang baik, benar-benar baik, perbuatan, ucapan, dan pikirannya. Demikian jawaban dari saya. Semoga memuaskan. Terima kasih. Namo Buddhaya.